Yang pertama kita Beri akan salam dulu teman-teman. Teman-teman beri salam dulu. halo teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Dan sekarang kita akan dokumentasi pertama. Siapa yang mau dokumentasi? Aku dokumentasi boleh. Terima Oke kasih. lah, silakan. Pilih dulu yang lainnya, memimpin doa. Ode, silahkan dipilih temannya. Dan juga yang Di-unmute Ode mikrofonnya. Ya. Oh, belum di-unmute. Oke, dibuka. Oke, silahkan sekarang bicara. silakan yang memimpin doa pembukaan. Nggak ada. Ode tunjuk. Kalau nggak ada, saya tunjuk aja. Dan apakah Nalen udah siap? Siapa yang ditunjuk? Nalen. Oh, Nalen Nalen. sudah siap enggak? Bagaimana? Sudah siap. Oke, thank you. Terus doa penutup? Ya. Doa penutup nanti aja. Oke, baik. Silahkan. Ode pimpin siapa Baik. yang akan bertugas? Ode buka mikrofonnya lagi, unmute. Nah, siapa yang Ode tugaskan? Berdoa dulu atau dokumentasi dulu? Dokumentasi dulu. Oh, dokumentasi. Oke, silahkan. Ella, terima kasih atas kesediaannya. Semuanya buka kamera. Viena, Olivia, Ara, Farel, Marcel, Dinda. Nalen buka kamera. Jordan. Mario buka kamera. 1, 1, 2, 3. Oke, udah Ode. Terima kasih. Oke, sekarang yang pimpin doa, silakan. Nalen. Baik, teman-teman dan Bu Bina, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah yang Maha Pengasih. Terima kasih sudah dapat mengumpulkan kami pada Zoom pagi ini. Sekarang kami akan PAS. Semoga kami dapat melakukannya dengan baik dan dapat nilai yang baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang silakan Bu Bina atas informasi hari ini. Ya, baik. Terima kasih Ode yang sudah memimpin pertemuan. Besok siap ganti lagi ya, siapa nanti tugas dalam pertemuan. Ya, terima kasih yang tadi secara spontan mau mengambil bagian dalam menjadi pemimpin di pertemuan. Oke, anak-anak, sekarang kita walaupun baru 27, tapi mari kita membahas tentang ulangan yang belum sempat kita bahas. Nah, kita akan melihat ulangan apa itu yang belum pernah atau belum sempat kita bahas. Oke, anak-anak sudah punya jawaban yang kemarin ditugaskan?
Kita mulai dari IPS tema ke-9. Silahkan, saya tidak akan tunjuk, buka mikrofon, langsung baca soal dan pilihan. Silahkan. Bu, saya baca Bu buram. Tidak kelihatan? Agak buram, Bu. Buram, Bu. Agak bulan. Ya, waduh, ini kelihatannya jaringannya nih ya. Sebentar, sebentar. Ini kelihatannya jaringannya. Masih buram? Iya, Masih, Bu. Bu, masih. Kalau begitu saya bacakan saja ya, karena memang mendung. Kalau mendung itu pengaruhnya jaringan menjadi tidak lancar. Sekarang saya baca saja. Ya, atau kamu lihat dari HP di WA. HP di WA itu kan sudah kemarin di forward ya tentang IPS tema 9. Ya, yang tidak menggunakan HP Zoom-nya. Silahkan tema 9, mari kita buka. Nah, bacanya dari situ ya, supaya lebih jelas, karena memang yang di sini tidak begitu kelihatan jelas. Oke, tema 9. Apakah ada? Sudah lebih jelas. Oh, sekarang udah lebih jelas. Oke. Ya, ya, baik. Silahkan ambil bagian. Salah satu, silahkan membaca. Ya. Bu, ini saya pertanyaan saja yang terbaca, Bu. Kalau jawaban enggak, Bu. Oh ya, oke. Kalau begitu kamu buka ini HP. Di HP. Kemarin saya kirim yang terakhir malam-malam karena belum semuanya mengirim ya. Oke. Nah, sudah ketemu? Silahkan. Soal boleh dibaca di sana. Jawabannya pilih yang ada di HP. Silahkan. Siapa mulai nomor 1? Ya, maklum jaringannya kurang baik ya karena cuacanya mendung. Silahkan. Saya pindah sebentar, Bu. Oke. Ya, siapa yang sudah siap? Silahkan ambil bagian. Saya, Bu. Ya, silahkan. Masyarakat di Indonesia mengalami modernisasi ditandai dengan peristiwa. Arti modernisasi adalah modernisasi apakah peristiwa menjadi rusak? Tidak. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah Perubahan dari internasional tradisional menjadi modern sehingga terjadi perubahan yang lebih baik. betul. Jadi dari tradisional menjadi modern sehingga lebih baik. Itu yang betul modernisasi. Bagus, terima kasih. Ya, sekarang nomor 2. Silahkan bebas buka mikrofon dibaca. Kalau tidak jelas ambil HP-nya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Pani. Pani. Penyebab terjadinya modernisasi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Benar sekali. Gara-gara kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, maka kita melakukan modernisasi. Kecuali suku Baduy ya, dia tidak mau modernisasi. Siapa yang berani melawan, berani modernisasi, dia akan ya diusir dari desanya. Nomor 3. Dampak Saya, positif Bu. modernisasi di bidang pendidikan adalah Oke. Dampak positif modernisasi di bidang pendidikan. Silakan. Apa? Kamu pilih apa? mudah mengakses ilmu dari berbagai sumber tanpa dibatasi tempat dan waktu. Betul. Jadi ketika modernisasi di bidang pendidikan, positifnya sekarang kita lebih mudah mengakses ilmu kan. Nggak usah beli buku yang banyak. Kalau ke sekolah nggak usah bawa tas yang berat-berat, ya kan? Sekarang lebih mudah mengakses ilmu dari berbagai sumber. Dari orang sumbernya langsung, dari berbagai dari luar negeri, sumber dalam negeri, sumber lokal, gampang sekali. Tidak dibatasi tempat dan waktu, kapanpun kita bisa mengakses itu. Bagus. Tadi Abner nomor 4, silahkan. Dampak positif modernisasi di bidang transportasi udara adalah perjalanan lebih cepat dan nyaman. Betul. Kalau murah tidak ya, jauh lebih mahal dibandingkan darat. Bukan untuk gengsi-gengsian menaikkan harga diri, tetapi perjalanan lebih cepat dan nyaman. Betul.
Nomor 5, silahkan buka mikrofon. Saya Bu. Silahkan. Ya, silahkan langsung. Dampak negatif modernisasi di bidang pendidikan adalah radiasi akibat alat elektronik yang mengganggu kesehatan, Bu. Pinter. Radiasinya radiasi yang mengganggu kesehatan bagian mana? Betul, coba. Mata. Selain mata? Selain mata? Sinar inframerahnya merusak juga, membuat pusing. Berarti bagian mana yang Otak, terganggu? Bu. Otak, betul. Jadi kalau kamu tidur di sampingmu HP, hati-hati ya. Bangun tidur, kamu kena radiasi itu. Ya, mungkin bagian otak kamu. Aku juga mudah pusing ya. Nah, itu dampak negatif modernisasi di bidang pendidikan. Anak-anak sekarang cenderung lebih banyak yang berkacamata. Nomor 6, silahkan. Iya, boleh. Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa? Yang tadi pertama. Ya. Oh, saya. Ya. Nomor 6. Nomor 6 atau 7, Bu? 6. Oke. Dampak negatif modernisasi di bidang transportasi yang berbahan bakar minyak bumi adalah polusi udara, Bu. Iya, betul. Minyak bumi ternyata berdampak polusi udara. Betul. Nomor 7. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan yang pertama. Modernisasi terkini di bidang perdagangan terjadi pada toko online, Bu. Betul. Ada pertanyaan di antara pilihan jawaban itu? Bursa efek tahu tidak, Nak? Bursa efek itu pasar tetapi memperdagangkan surat berharga. Contohnya memperdagangkan bursa. Bursa itu tanda bahwa kalian ikut memiliki sebuah perusahaan. Jadi kalau bursa efek itu sudah sejak dulu, bukan masa kini ya. Tapi sekarang berjalan. Pernah lihat bursa efek di Jakarta, anak-anak? Nggak pernah, Bu. Belum tahu. Iya, ada di Jalan Jenderal Sudirman. Kalian lihat di pinggir jalan sebelah kanan, itu ada bursa efek. Dulu pernah ada kejadian yang tidak mengenakan, yaitu peledakan bom di lantai dasar bursa efek ya. Nah itu memang perdagangan di sana. Kalau kamu beli saham, nah itu ada di sana jual belinya. Tapi yang paling modern di bidang perdagangan adalah toko online, apalagi di masa pandemi. Lanjut nomor 8, silahkan. Ya, oke. Di abad keempat, bangsa Indonesia mulai mengenal huruf dan tata kerjaan karena berdagang dengan India. Peristiwa tersebut adalah faktor pendorong modernisasi akibat adanya hubungan kontak dengan negara lain. Bagus, iya. Ketika bangsa Indonesia tidak bergaul dengan orang lain, ya kita jadi tetap bodoh. Tetapi begitu kita kenal dengan negara India, setelah India bangsa Arab, kemudian setelah itu bangsa Portugis, bangsa Belanda, bangsa Inggris, kita menjadi lebih pandai. Ya walaupun kadang-kadang kita dibodohin oleh mereka ya karena kita pengetahuannya di bawah mereka. Nah, akibatnya terjadi penjajahan. Tetapi dampak positif di abad keempat, kita adanya kontak dengan negara lain, contohnya India, kita jadi tahu tentang huruf pertama, huruf Pallawa, bahasa Sanskerta, mulai mendirikan kerajaan. Jalan dulu nggak ngerti kerajaan itu apa, bagaimana caranya, tapi gara-gara kita bergaul dengan bangsa lain. Betul. Lanjut nomor 9, ini salah tulisannya kurang E ya. Silahkan. Salah satu. Saya mau lagi, Bu. Ya, silahkan. Ya, Bu. Ya, yang pertama tadi. Saya dulu aja. Genos dipergunakan untuk mendeteksi seseorang sedang terinfeksi COVID-19 pada calon penumpang kereta api di stasiun dan terminal di Indonesia. Peristiwa tersebut adalah faktor pendorong modernisasi bidang kesehatan yang Kenapa nggak pakai swab? Nggak pakai PCR? menghargai hasil karya teknologi bangsa Indonesia. Betul. Kalau pakai PCR itu bayarnya iya bisa 2 juta, bisa 1.400.000. Mahal kan? Kalau pakai antigen itu bayarnya 300.000. Tapi kalau pakai Jinus bayarnya hanya antara 10.000 sampai 20.000. Murah kan? Iya, karena kita menghargai bangsa Indonesia, boleh dipakai. Contohnya vaksin. Vaksin juga kita beli dari Cina kan, dari China. Ya. Terus kemudian ternyata kita juga menghargai
vaksin buatan dalam negeri. Masih ingat? Vaksin buatan dalam negeri buatan mantan Menteri Kesehatan Indonesia Dr. Terawan. Namanya vaksin Corona Nusantara. Ya, itu contoh vaksin Corona Nusantara juga sudah mulai disuntikkan ke bangsa Indonesia karena menghargai karya bangsa Indonesia. Oke, lanjut nomor 10. Masyarakat, saya Bu. Ya, oke, silahkan. Masyarakat bangga dengan pertukaran budaya, pertukaran ilmu pengetahuan, dan teknologi antar negara adalah bukti faktor pendorong modernisasi tersebut karena keterbukaan masyarakat di berbagai bidang. Iya, betul. Jadi kita terbuka di berbagai bidang. Mau menerima budaya orang lain, tidak harus mengikuti ya, menghargai. Mau bertukar ilmu pengetahuan dan teknologi, bangga. Nah, itu berarti kita terbuka. Beda dengan bangsa yang menutup diri ya. Dulu Jepang seperti itu lah anak-anak sebelum Perang Dunia Kedua ya. Jepang itu menutup diri, pokoknya dirinya paling hebat, dirinya keturunan Dewa Matahari, yang lain nggak ada yang lebih pinter. Akibatnya dia tertinggal kan. Setelah dia sadar, membuka diri, ternyata sekarang, iya sampai sekarang dia menjadi negara yang maju. Lanjut. Saya Bu. Iya, oke. Salah satu yang pertama. Cara mengatasi dampak negatif dari alat transportasi pada gambar tersebut adalah menggunakan mobil listrik, Bu. Betul. Jadi diharapkan mobil masa depan itu yang menggunakan listrik. Memang harganya lebih mahal, tapi kita tidak usah beli bahan bakar. Ya kan? Kita tinggal charge ya, charge listrik sehingga nanti untuk menghidupkan mesinnya hanya menggunakan listrik dan tidak polusi udara. Bagus. Nomor 12. Saya Bu. Oke, yang pertama. Siapa yang duluan tadi? Olivia aja duluan. Oke, silakan. Saat pandemi ini saya belajar dari rumah menggunakan buku pelajaran dan gadget. Peranku sebagai pelajar ketika tergoda menggunakan sarana belajar untuk bermain game atau chatting adalah mampu mengendalikan diri untuk melawan godaan. Oke, siapa yang bisa menerapkan nomor 12 ini? Hebat ya, godaannya luar biasa ya. Chatting yang aneh-aneh, kemudian juga gambar yang aneh-aneh, gosip yang aneh-aneh, itu ternyata di dunia maya sana, wah rame banget. Nah sekarang tinggal kita, kalau kita bisa memimpin dirinya sendiri, yaitu mengendalikan diri, melawan godaan, kamu akan menjadi orang yang sukses ya. Ini memang susah ya, tetapi justru ketika kamu menjadi pemenang, maka kamu akan menjadi orang yang sukses ya. Oke, hati-hati ya menggunakan media sosial karena orang akan mengenal kamu dari media sosial kamu. Misalnya nih ya, kamu mau mendaftarkan ke SMP atau ke SMA atau perguruan tinggi atau bekerja, biasanya dilihat medsosnya. Ini kalau di medsos bagaimana ya percakapannya? Kan kelihatan di situ. Oh, orangnya sopan, orangnya santun. Oh, orangnya berpengetahuan, orangnya suka upload yang positif-positif. Nah, beda kalau misalnya kita jelek ya. Wah, langsung ngapain menerima siswa seperti ini? Mending cari yang lain yang bagus ya. Ngapain menerima karyawan yang seperti ini. Jadi medsosmu itu tidak bisa dihapus ya, rekam jejaknya akan kelihatan terus. Walaupun kamu yang menghapusnya, tapi orang lain masih tetap bisa membaca rekam jejakmu. Maka mulai dari ini, coba berikan citra yang baik untuk dirimu. Kamu pribadimu dibaca orang lain sedunia melalui medsos kalian. Oke, bagus. Nomor 13. Saya, Bu. Ya, silakan. Tanggapanku melihat gambar tersebut adalah setuju asal dipakai untuk keperluan penting dan dijaga agar tidak rusak. Betul, jadi kita tidak usah merendahkan orang lain hanya gara-gara dia petani. Kalau petaninya, ini belum tentu dia orang bodoh loh ya. Ini kadang-kadang dia insinyur pertanian. Nah, dia butuh pengetahuan. Nah, lewat laptop, lewat jaringan internet, dia dapat pengetahuan lebih cepat. Dia bisa berinteraksi, tanya jawab dengan ahli pertanian. Nanti ditunjukkan itu loh gambarnya. Nah, nanti akan dibantu. Betul jawabannya seperti itu ya. Kita setuju. Asal bisa menjaga diri ya, tidak rusak. Lanjut.
berikutnya, silakan. Saya, Bu. Ya, boleh. Jika tenaga manusia digantikan alat tersebut, pendapat saya, bangga karena kecerdasan teknologi mampu membantu pekerjaan manusia. Iya, betul. Ella menjawab dengan benar. Jadi, kecerdasan teknologi ini mampu membantu pekerjaan manusia, kita mesti bangga ya. Tidak usah dilawan ya, itu justru membantu meringankan pekerjaan kita. Ini zaman canggih, lama-lama menggunakan robot. Jadi kalau kita tidak kreatif, kita kalah dengan robot. Siapa yang mau kalah dengan robot? Nah, kalau kita nggak belajar, ya, tidak berlatih, kita akan kalah dengan ini anak-anak kecerdasan buatan ini. Nah, jangan sampai kalah dengan ini ya. Kita ciptaan Tuhan lebih mulia, maka mari kita siapkan untuk menyambut masa depan. Bagus. Nomor 15, silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Itu, belum lagi. Sebentar, saya buka dari HP. Ya, oke. Belum lagi soalnya. Iya, mendungnya tebal hari ini. Nomor berapa, Bu? 15. 15. Saat pandemi ini, kok 15, Bu? Pada saat cuaca buruk. Oh iya. Ini. Ini udah 17 ya, Bu? Oh ini. Ada saat cuaca buruk di laut agar perahu atau kapal tidak menabrak batu, karang, mendeteksi benda di dasar laut, digunakan alat sonar ya, Bu? Iya, betul. Jadi kalau cuaca buruk kan gelap gulita itu, nggak kelihatan, tertutup kabut. Nah, kapal kalau tidak bisa melihat itu bisa nabrak karang, akhirnya pecah, tenggelam semua, iya kan? Nah, maka untuk mendeteksi dasarnya laut, misalnya ada kapal terbang yang tenggelam di dasar laut, nah dia akan mendeteksinya dengan menggunakan alat yang disebut dengan sonar. Jadi bunyi ya di sini. Apa itu namanya? Deteksi bunyi. Betul. Nomor 16, silahkan. Saya. Ya, boleh. Silahkan. Baik. Pesawat ulang-alik dipergunakan untuk menjelajah luar angkasa. Betul. Kalau pesawat terbang, biasanya modelnya helikopter, membantu korban bencana alam di daerah terpencil. Namanya adalah pesawat, biasanya tidak harus helikopter juga bisa ya, tapi pesawat kecil biasanya. Ini adalah pesawat perintis. Ya, daerah terpencil, ini mesti harus ada komunikasinya, transportasinya. Nah, contohnya ke Papua, ke Aceh, itu banyak daerah terpencil kan. Kalimantan, ini menggunakan pesawat perintis. Kalau untuk bertempur militer, namanya pesawat militer. Nah, kalau kamu ingin bepergian dengan membayar, namanya pesawat komersial. Oke, lanjut. Nomor 17, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Modernisasi dalam bidang transportasi darat ditunjukkan pernyataan A. Hewan, gerobak beroda, mesin uap, kendaraan bermotor, bermesin listrik. Betul. Jadi awalnya hewan ya, kemudian ketika ditemukan roda mulai ada gerobak, mulai ada yang lain. Terus kemudian mesin uap, betul, ketika James Watt menemukan mesin uap. Kendaraan bermotor, Nicholas Otto menemukan motor tersebut, ada Rudolf Diesel ya. Terus kemudian sekarang yang paling canggih adalah bermesin listrik atau juga menggunakan nuklir ya. Baik, bagus. Nomor 18, mari lanjut. Saya boleh lagi nggak, Bu? Silahkan, boleh. Penggunaan microwave adalah contoh modernisasi yang mengubah gaya hidup masyarakat, yaitu memanaskan makanan lebih cepat dan tanpa polusi. Iya, betul. Jadi microwave itu beda dengan oven. Kalau oven itu cenderung untuk memasak, ya. Tapi kalau microwave dengan apinya, dengan sinarnya itu yang kuat sehingga sangat panas, itu memanaskan dengan cepat. Ya, biasanya kalau microwave itu hanya sifatnya memanaskan masakan, betul. Lanjut, nomor 19. Saya boleh. Ya, silakan. Yang pertama. Ya. Dampak positif modernisasi adalah sikap masyarakat menjadi rasional.
Iya, apa artinya? Menjadi lebih rasio itu menggunakan otak. Berarti menjadi lebih pintar. Iya, menjadi lebih pintar, lebih masuk akal. Udah nggak percaya lagi dukun-dukun, ya kan? Kalau bukan modernisasi, sakit larinya ke dukun, bukan ke dokter, ya kan? Terus kemudian terjadi musibah, bukan untuk mencari jalan keluar tenaga ahli, misalnya mesin, cari dukun, malah diberi kemenyan daerah tersebut, ya kan? Kita lebih rasional, tidak percaya dengan gosip, ya. Itu kalau kita dampak positif dari modernisasi. Bagus. Terakhir nomor 20. Iya, silakan. Mobil masa depan sudah dirancang untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan menghindari banjir adalah C. Aeromobil, Bu. Iya, artinya apa itu? Mobilnya kayak terbang gitu, Bu. Iya, mobil yang bisa di darat, bisa terbang. Ya, bahkan kadang-kadang dia bisa seperti model kapal ya, kalau di air. Nah, dia menjadi seperti itu. Kalau kamu miliki rasanya bagaimana, Nana? Kalau kamu yang punya? Senang, Bu. Wah, senang banget. Keren ya. Dan itu nanti akan menjadi mobil masa depan. Itu nanti kendaraan kalian ya, untuk yang akan datang. Oke, sekarang kita lihat sekarang saya bertanya, siapa yang bingung dengan IPS tema 8? Karena kalau kita baca satu-satu, waktunya tidak cukup. Yang IPS tema 8 tuh tentang... Oh, tema 8, tentang bencana alam. Ya, saya buka ya. Siapa yang masih bingung? Nah, sekarang dimulai ini saja. Yuk, masih ada waktu. Silakan. Siapa mulai? Nomor 1? Saya, Bu. Ya, silakan. Ketika ada kabar tentang bencana alam, sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki keahlian sesuai dengan profesinya adalah lembaga, BMKG, dan PFMBG. Ya, jadi kalau ada bencana alam, hati-hati mau ada gunung meletus. Hati-hati mau ada gempa bumi besar ya, hati-hati mau ada badai besar. Jangan percaya dengan gosip. Kalau berita itu yang mengeluarkan lembaga ini, Badan Meteorologi, Klimatologi itu cuaca, dan Geofisika itu keadaan tanah, atau Badan Vulkanologi ya, mitigasi dan bencana itu adalah ini yang paling resmi. Kalau yang di bawahnya ini urusannya dengan bisnis ya, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ini bisnis-bisnis, UKM ini ya, itu juga bisnis. Bappenas itu Badan Penasihat Umum. Basarnas ini gugas COVID. Basarnas itu Badan SAR, Search and Rescue Nasional. Ya, jadi kalau ada berita kamu cari dari lembaga yang resmi itu baru bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan. Walau kadang-kadang meleset. Contohnya ketika terjadi tsunami di Banten, ya kan? Gunung Krakatau meletus, ada tsunami. Nah, ternyata BMKG mendeteksinya salah. Oh, nggak apa-apa, itu kan bulan purnama, wajar kalau air laut masuk ke darat. Dia tidak tahu bahwa terjadi tsunami beneran ya, dan korbannya banyak sekali pada saat tersebut. Jadi di antara badan ini memang ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut nomor 2. Saya, Bu. Iya, silakan. Sikap yang bijaksana ketika melihat korban bencana alam di sekitar kita adalah menolong semampu kita. Iya, betul. Menolong itu bukan hanya mendoakan loh ya. Berbuat itu lebih baik ya. Menolong semampu kita. Bagus. Nomor 3. Saya, Bu. Iya, silakan. Manfaat positif gempa bumi bagi kehidupan manusia adalah tanah menjadi tempat tinggal, mempelajari bagian-bagian dalam bumi dan gejala alam. Iya, dengan adanya gempa bumi, nanti beberapa tempat bisa kita tempati. Walaupun ada yang hilang juga ya. Kemudian mempelajari bagian dalam bumi yang selama ini tidak kelihatan, mereka jadi kelihatan. Gejala alam juga langsung kelihatan. Terima kasih. Nomor 4. Saya, Bu. Iya, silakan. Oke, yang pertama. Tanda-tanda akan terjadi tanah longsor adalah hujan lebat di tanah curam, suara gemuruh, retakan di tanah. Iya, jadi hati-hati kalau kamu tinggal di lereng.
Tiba-tiba hujan turun dengan deras. Nah, itu kemudian ada suara gemuruh gitu kan. Terus tanah meretak. Nah, kamu harus melarikan diri menjauh dari tempat tersebut. Ya. Sehingga aman dari tanah longsor. Bagus, nomor 5. Saya, Bu. Silakan. Saat musim kemarau banyak terjadi kebakaran hutan di berbagai wilayah ASEAN. Akibat peristiwa tersebut adalah A. Terjadi polusi udara dan banyak penduduk terpapar infeksi saluran pernafasan. Betul, ketika terjadi kebakaran hutan akan banyak yang terinfeksi saluran pernafasan, polusi udara. Anak-anak walaupun musim hujan, ternyata beberapa hutan di Sumatera, Kalimantan juga sedang kebakaran hutan ya. Kemarin saudara saya mau pulang ke Pontianak, ternyata dia tidak bisa pulang karena apa? Bandara ditutup. Kabut, tidak berani turun. Kabutnya karena apa? Kebakaran hutan ya. Jadi mengganggu penerbangan, kemudian juga penduduk terinfeksi saluran pernafasan. Lanjut, bagus. Saya, Bu. Nomor 6. Ya, silakan. Satu hari sebelumnya udara pada malam Nomor hari. 1, ya, nomor 1. Nomor 1, satu hari sebelumnya udara pada malam hari hingga pagi terasa panas dan gerah. Kedua, udara mulai pagi hari sudah terasa panas dan gerah. Matahari juga bersinar cukup terik. Ketiga, umumnya pagi terlihat tumbuh awan cumulus, yaitu awan putih berlapis-lapis. 4, awan tersebut akan cepat berubah warna menjadi abu-abu atau hitam yang dikenal dengan awan cumulonimbus. Peristiwa tersebut adalah tanda-tanda akan terjadi badai. Betul. Jadi sekarang kamu bisa membaca cuaca ya. Ketika cuaca seperti itu berarti tanda-tanda akan badai. Apalagi sampai di nomor 4 itu ya, ada awan tebal rendah. Nah, kemudian cuaca sebelumnya panas. Nah, seperti itu akan terjadi badai ya. Jadi kita bisa bersiap-siap melindungi diri. Bagus, nomor 7. Hilang pertanyaannya. Oke, nomor 7 pertanyaannya hilang. Jadi ini ketika terjadi petir, apa yang bisa kita lakukan? Ya, boleh dijawab siapa saja? Yang D, Bu. Yang? D. Yang D, ya. Jadi berada di dalam ruangan tertutup, lebih aman dari sambaran petir, tetapi tanpa mengaktifkan HP. Kalau kita mengaktifkan HP, menonton televisi yang antenanya di luar, nah berarti kita akan terkena sambaran petir. Jadi jangan dianggap di dalam aman loh ya. Ketika kamu di dalam tetap mengaktifkan HP, kamu akan resiko terkena sambaran tersebut. Kamu menyalakan televisi, radio, tape, kamu akan juga tersambar. Jadi itu bahayanya. Oke, sekarang nomor 8. Silakan salah satu. Saya, Bu. Ya, silakan yang pertama. Itu tadi yang sebelumnya siapa? Atau saya aja? Ya, silakan. Saya baca saja ya, Bu. Oke. Perananku sebagai pelajar untuk mengatasi bencana alam agar tercipta kedamaian dan keseimbangan lingkungan adalah belajar mengasah pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang bencana alam biasa. Betul. Jadi kalau ada bencana alam, kita itu hidup berdampingan dengan daerah bencana. Kita harus berdamai dengan belajar mengasah pengetahuan. Jadi tahu penyebab akibat cara mengatasi. Sikap kita tidak panik. Kalau panik kita akan mati konyol ya. Tapi kalau kita rasional, tidak panik, tenang, kita akan bisa mengatasi masalah. Terampil, jadi tahu oh gempa bumi itu kita harus cari tempat terbuka, menghindari kaca sehingga kalian aman. Oke, lanjut nomor 9. Saya, Bu. Ya, silahkan yang pertama. Oke. Terus saya baca soal. Oke. Bantuan yang dibutuhkan korban bencana alam adalah sandang, pangan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Bagus, betul. Nomor 10. Silakan, salah satu. Ya, silakan. Pak Charlie bersama keluarganya sedang berwisata di pantai. Tiba-tiba
tiba-tiba tanda-tanda alam akan terjadinya tsunami di pantai tersebut muncul. Tindakan yang tepat yang dilakukan Pak Charlie beserta keluarganya adalah menjauhi pantai dan sungai ke daratan tempat yang tinggi. Betul. Jadi jauhi pantai, jauhi sungai ke tempat yang tinggi. Bagus. Nomor 11. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum bencana alam terjadi, pemerintah daerah yang didukung masyarakat melakukan mitigasi. Contoh mitigasi daerah yang wilayahnya berada di sekitar gunung berapi adalah yang memantau aktivitas gunung berapi dan mempersiapkan tempat pengungsian penduduk yang aman jika terjadi letusan. Betul. Jadi mitigasi itu menghindari bahaya yang besar. Maka caranya yaitu memantau, oh gunung berapinya masih aman, oh dia sudah siap meletus. Kemudian mempersiapkan tempat pengungsian. Bagus. Nomor 12. Saya, Bu. Ya, oke, silakan, Nak. Cara mencegah bencana alam tanah longsor adalah B. Melakukan reboisasi dengan tanaman yang berakar kokoh. Betul. Jadi reboisasi di lereng yang curam, tapi bukan dengan tanaman yang akarnya serabut. Contohnya tanaman cabai, tomat itu tidak membantu menahan tanah longsor ya, tapi cari yang tanaman berakar kokoh. Bagus. Nomor 13. Saya, Bu. Ya, silakan. Tapi buram sebentar ya, Bu. Oh, belum. Oke, ya. Nomor berapa, Bu? 13. Oh, sudah, Bu. Ya. Ketika kita mengalami gempa bumi, cara yang tepat mengatasinya adalah bersikap tenang, melindungi diri dari benda yang berbahaya di sekitar kita, dan berusaha mencari tempat itu titik-titik terbuka. Oh, terbuka, ya. Iya. Jadi jawabannya betul. Ingat ya, kita di daerah rawan bencana, gempa bumi sewaktu-waktu terjadi. Kamu sebagai seorang pelajar yang sudah belajar, maka kalian harus bersikap rasional. Dulu itu paling penting. Melindungi diri dari benda yang berbahaya di sekitar kita, dari kaca, kejatuhan misalnya kamu berdirinya di bawah foto, ya kamu kejatuhan foto, di bawah lampu kamu kejatuhan lampu, di bawah almari gantung, kamu kejatuhan almari gantung. Jadi cari tempat yang tidak berbahaya ketika gempa. Kita nggak mungkin melarikan diri ya karena tanahnya bergoyang-goyang. Nah kemudian kalau sudah memungkinkan kita mencari tempat terbuka. Bagus. Nomor 14. Silakan. Halo. Kalau nggak ada saya ada, Bu. Kalau nggak ada. Sebentar, yang lain silakan. Ya kalau nggak ada. Halo, masih ada? Saya, Bu. Ya, silakan. Oke. Pegunungan berapi berderet sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dampak positif keadaan alam tersebut adalah tanah di sekitarnya menjadi subur dan memiliki keindahan alam yang mengagumkan. Iya, itu keuntungan kita punya deretan gunung berapi. Tapi kerugiannya juga ada ya. Lanjut. Nomor 15. Saya boleh lagi nggak, Bu? Ya, silakan. Pramuka penegak sedang melakukan kegiatan lintas alam. Ketika akan menyeberang sungai, mereka berhati-hati dan waspada mengamati apakah ada tanda-tanda akan terjadinya banjir bandang di sungai tersebut, yaitu D. Air sungai yang tadi jernih tiba-tiba berubah keruh. Iya, jadi itu tandanya akan terjadi banjir bandang. Hati-hati ya kalau ada sungai, tadinya bening kok tiba-tiba keruh. Kamu harus langsung kabur dari sungai itu ya, supaya nanti tidak disapu banjir bandang, banjir besar yang mematikan. Lanjut, nomor 16. Ayo, silahkan. Salah satu, siapa saja? Cara mengatasi kebakaran hutan ditunjukkan pada pernyataan nomor 1 salah atau betul? Betul. Betul,
Betul. Jadi supaya api tidak menjalar, kamu buat sungai-sungai di sekitar kebakaran sehingga apinya tidak bisa pindah. Kemudian nomor 2 salah atau betul? Salah. Salah, memperbesar api. Nomor 3? Betul. Iya, nomor 4? Salah. Salah, gini melarang, harusnya malah ini ya dianjurkan. Nomor 5 salah atau betul? Betul. Betul. Terus nomor 6? Masyarakat diberi penyuluhan? Betul. Berarti paling benar adalah 1, 3, 5, 6. betul. 1, 3, 5, 6. Nomor 17. Saya boleh lagi. Silakan. Tanda-tanda gunung berapi akan meletus ditunjukkan pernyataan nomor. Yang pertama, gempa vulkanik. 2, gempa tektonik. 3, hewan di hutan turun dari puncak gunung. 4, suhu di kawah dan sekitarnya meningkat. 5, sumber air mengering. 6, tanpa suara gemuruh dan tanpa hujan abu. Jawabannya adalah yang B. 1, 3, 4, 5. Iya, 1 gempa vulkanik betul. Hewan di hutan atas itu turun dari puncak gunung. Itu tanda akan meletus. Kemudian yang 4 betul, suhu di kawah akan meningkat. Sumber mata air mengering, betul. Nah, biasanya ada suara gemuruh yang bukan tanpa suara gemuruh dan terjadi hujan abu. Betul jawabannya. Lanjut, nomor 18. Saya, Bu. Oke, silakan. 18. Penyebab banjir bandang ditunjukkan pernyataan nomor 1. Reboisasi atau penghijauan giat dilakukan. 2. Daerah resapan air dipertahankan. 3. Bangunan di sepanjang bantaran sungai. 4. Hujan deras di puncak gunung berapi yang baru meletus. 5. Sampah organik dibuang sembarangan dan tidak diolah. Jawabannya penyebab banjir. Nomor 3. Iya. 4. Iya. 5. Betul, nomor 3 ya, bangunan di sepantaran sungai itu menyebabkan banjir. 3, 4, 5. Bagus. Nomor 19. Silakan, salah satu buka mikrofon. Siapa saja? 19. Halo. Waktu sudah terus berlalu. Silakan, 19. Saya, Bu. Ya, silakan salah satu. Ya, tadi aja yang pertama. Ya, oke. Oh ya udah saya. Gejala alam pada saat akan terjadinya tsunami ditunjukkan pada nomor 1 dan 3, Bu. Ya, betul. Jadi tanda tsunami itu ada gempa besar dekat laut ya. Kemudian tiba-tiba air laut surut. Ikan-ikan menggelepar, air laut tuh tiba-tiba jauh ke tengah sana. Itu tanda-tanda terjadinya tsunami. Betul jawabannya itu. Terus nomor 20. Yang tadi belum, silakan. Yang tadi tidak jadi, yuk lanjut siapa saja? Saya, Rafa. Ya, oke silakan. Keadaan kerak bumi di ASEAN yang benar menunjukkan pernyataan nomor 1. Semua wilayah ASEAN terdiri dari samudra. 2. Terletak di deretan pegunungan berapi dunia. 3. Terletak pada sambungan lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. 4. Seluruh permukaan diselimuti es. 2 dan 3, Bu. Betul, 2 dan 3. Deretan pegunungan api dan sambungan lempeng benua. Ayo sedikit lagi, 21. Silakan. Halo. Nomor 21. Wilayah Pulau Kalimantan aman dari gempa karena gunung-gunungnya sudah tidak aktif mengeluarkan magma. Betul, dia tidak ada di sambungan lempeng ya. Maka dan tidak ada gunung yang aktif, betul. Nomor 22 lanjut. Halo. Siapa saja boleh? Ya, silakan. Rumah Ujang di lereng Gunung Pangrongo, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Agar keluarga Ujang selamat dari potensi
bencana alam pada musim hujan di daerah tersebut, tindakan yang tepat adalah membuat terasering dan menanami pohon besar yang akarnya kokoh mencengkram tanah. Iya, membuat terasering tanah bertingkat, ya, menanami pohon besar yang akarnya mencengkeram tanah. Betul, 23. Lanjut. Iya, silakan. Ketika gunung berapi meletus, potensi bahaya yang akan terjadi adalah awan panas, gas beracun, lava panas, dan lahar dingin. Betul, itu hasil letusan. Nomor 24. Saya, Bu. Iya, silakan. Penyebab bencana alam banjir di Jakarta adalah terletak di daratan rendah. Iya, kita ada di dataran rendah, sungai-sungai semua bermuara di Jakarta, maka kalau banjir itu susah sekali untuk surut. Kemudian kalau hulu itu artinya di atas, contohnya di hulu sungai itu daerah puncak itu hulu. Kalau Jakarta tuh hilir ya, hilir. Tempat sungai bertemu dengan air laut itu hilir. Kalau ini hulu itu ada misalnya di Sukabumi, contohnya di Bogor, contohnya dari Tangerang. Nah, ini adalah hulu sungai, awal dari sungai. Betul, terakhir 25. Silakan. Nomor 25, halo. Saya lagi, ya, Bu. silakan boleh. Negara di ASEAN memiliki potensi bencana alam gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan badai seperti di Indonesia adalah negara C, Filipina. Betul, Filipina. Bagus. Sekarang untuk PPKN, apakah ada pertanyaan yang sulit? Tema 78. Ada yang pertanyaan? Dapat cuman itu, Bu, yang apa namanya? Yang ayat-ayat itu, Bu. Oh, yang pasal-pasal. Ayat itu. Yang pasal-pasal nomor berapa ya? Lupa Bu Bina. Yang pasal, oh ini. Nah, contoh nomor 15. Dia kan belum mandi senang ya? Ya? Aku amin aja. Oke. Jadi UUD 1945, kewajiban warga negara di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan pasal berapa, Nak? 31 ayat 31 ayat 2, betul. 31 2. Kalau tentang ketuhanan? 29. Iya, 29, betul. Nah, ini hak warga negara nomor 20. Hak warga negara Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang layak. UUD 1945 pasal berapa? 27. Iya, betul. Pasal 27 ayat 2. Nice. Untuk memperoleh penghidupan yang layak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya ada pertanyaan, Bu, nomor 10 PPKN. No, latihan tema 8 atau 9? Seingat saya 8. Oh, tema 8. Sebentar. Ini tema 8 ya. Nomor berapa, Nak? 10? 10. Ya, sebentar. Kesediaan untuk melakukan hal-hal yang sulit, benar itu pertanyaannya? Iya, Bu. Oke. Silahkan dibaca, Nak. Kesediaan untuk melakukan hal-hal yang sulit demi orang lain adalah pengertian dari salah satu nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia, yaitu nilai berani melakukan hal sulit, berarti orang tersebut adalah keberanian. Ya, keberanian. Ya, pertanyaan berikutnya. Ayo, sebentar lagi, 5 menit lagi kita akan selesai. Tema 8 masih ada. Tema 9. Tema 9. Coba yang nomor 2. Asal sebuah bangsa Indonesia memiliki peran menjaga persatuan dan kesatuan. Ada di dalam? Diambil dari kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma. Iya, pinter. Kitab Sutasoma. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada?
Garuda Pancasila. Iya, pada Garuda Pancasila. Oke. Terus berikutnya ada pertanyaan yang masih membingungkan karena kalau dibaca semua tidak cukup. Nah, nomor 11. Kebinekaan bangsa Indonesia meliputi berbagai macam. Salah satunya adalah ras. Ras mayoritas di Indonesia adalah ras itu bukan pribumi. Ras Ya. Malayan Mongoloid. Iya, betul. Malayan dari Malaysia dan Mongol. Mongol itu daerah China sana ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Ras itu bukan penduduk, maksudnya langsung dari itu ya. Jadi dari Malaysia dan Mongoloid. Terus ada lagi yang masih ragu-ragu. Indonesia ada berapa agama? 6, Bu. Iya, Indonesia ada 6. Masih ingat uraiannya ya, 6 itu. Terus apa lagi ya? Nah, sekarang tadi ulangan, ini latihan. Nah, ini apakah ada yang ditanyakan? Ini latihan. Musyawarah mencapai mufakat sila keberapa? 4. Iya, betul. Sila keempat. Kalau ini sila keberapa? 1. Sila ke-1, benar. Terus, nah, tidak bergaya hidup boros, tidak bergaya hidup mewah. Sila keberapa? 5. Ya, betul. Lambangnya? Lambangnya? Padi dan kapas. Ya, padi dan kapas. Betul. Nah, itu contoh penerapan nilai. Ya. Oh, ini nih pasal nih. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia berkaitan dengan pendidikan. Diatur dalam pasal berapa ya tadi? 31 ayat 1 2. ayat 1 dan 2. Iya, pinter. Ayat 1 dan 2. Setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar wajib membiayai. Adalah pasal? 31 ayat 2. Iya, 31 ayat 2. Hati-hati dengan yang tadi ya. Oke, terus berikutnya. Dalam pasal 28 ayat 1 berkaitan dengan Lingkungan hidup. Lingkungan hidup, betul. Pasal 28 ayat 1 lingkungan hidup. Nomor 16, pasal 28 ayat 1. Oh, sama ya. Isinya adalah warga negara berhak hidup sejahtera lahir batin. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, nomor 20. Bangsa Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan, kemampuan, ilmu pengetahuan tanpa memandang sara. Terdapat pada pasal 27 ayat 2. Iya, betul. 27 ayat 2. Oke, anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama. Nanti ketemu lagi jam 13 ya, kita ada pelta matematika. Siapkan buku ESPS Matematika, kemudian juga yang kemarin kita pelajari, silahkan tanyakan sebanyak-banyaknya di sana. Untuk yang sekarang, kita jam 9 sampai 10.15 ya. 10.15, kalian boleh mengerjakan IPS. Ada 40 soal. IPS 40 soal. Kemudian nanti setelah itu kalian kerjakan PPKN. Ya, mungkin PPKN-nya tidak sebanyak IPS, tapi IPS 40 soal. Jadi kalian mesti ya mengerjakan dengan teliti. Semua sudah pernah diajarkan dan dipakai untuk ulangan. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada saya kembalikan. Jangkau waktu untuk PAS IPS berapa lama ya, Bu? IPS sekitar 75 menit. Ya, jadi nanti baik, sampai terima kasih. jadi tidak hanya sampai jam 10 tapi nanti akan lebih sedikit dari itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, tidak ada. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya, anak-anak atas kehadirannya dan semangatnya. Ya, jangan lupa sarapan dulu, kemudian minta doa restu kepada orang tua, berdoa, pasti Tuhan akan membantu kalian. Saya kembalikan kepada host hari ini. Silakan Ode. Sekarang kita akan doa penutup. Silakan. Siapa tadi? Ode yang ditunjuk doa penutup?
Sekarang saya itu akan tunjuk karena gak ada yang jawab. Abner, apakah engkau udah siap? Siap. Silakan. Terima kasih Ode. Teman-teman dan Bu Bina, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini. Terima kasih karena kami sudah bisa melaksanakan Zoom dengan baik. Semoga apa yang disampaikan Bu Bina dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan melakukan PAS. Tolong agar PAS hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kami mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk Ode yang sudah memimpin pertemuan dan juga petugas-petugasnya yang secara spontan memimpin doa dan juga mendokumentasikan ataupun merekam acara ini. Sekarang pertanyaan, siapa yang hari ini tidak masuk ya? Ini ada satu orang yang dari tadi tidak kelihatan. Samuel Andreas nggak datang ya? Halo, Andreas apakah hadir? Hadir tadi dia. Oh, Andreas hadir. Oke, terima kasih. Kemudian kita cari lagi. Ada yang tidak hadir. Sebentar. Oh, Angel yang nggak hadir lagi ya. Oke. Ya, baik. Satu orang. Baik. Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang boleh live dulu. Terus kemudian yang belum. Ya, saya. Dokumentasi terakhir. Oh, iya. Terima kasih diingatkan. Silakan, Nak. Kakak dia. Ya, silakan, Nak. Davina, Mario, Raka, Kenzo, Joseph, Jordan, Farel. Buka kamera. Halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, Ara, Michelle, Mora. Dinda kameranya rusak. Raka buka kamera. Kenzo buka kamera. Halaman kedua, 1, 2, 3. Udah semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, selamat mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan memberkati.